Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 14 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, seorang ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 44 sampai dengan ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Atamuruna an-nasa bil bir. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian. Artinya kalian tidak mengerjakan kebaikan tersebut dan kalian mencegah
perbuatan yang mungkar, namun kalian sendiri mengerjakannya. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab, yaitu mempelajarinya dan membacanya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Apakah hilang akal kalian karena kalian mengajak yang baik namun tidak mengerjakannya, dan kalian melarang yang mungkar namun kalian mengerjakannya? Wasta'inu bis sabri wassalah, dan mintalah pertolongan untuk urusan kalian dengan sabar dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya salat itu amat sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnun, yaitu orang-orang yang yakin, annahum mulaqu rabbihim, bahwasannya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya, itu hanya kepada Allah, mereka dikembalikan. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat-ayat yang mulia ini dengan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh As-Sa'di wa rahimahullah berkata, Allah taala berfirman, atamuruna nasa bil bir, apakah kalian memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan? Ai bil imani wal khair, yaitu memerintahkan beriman dan memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Wa tansawna anfusakum, ay tatrukunaha an amriha bidzalik, artinya kalian sendiri meninggalkan perintah tersebut. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf namun kalian meninggalkannya, tidak mau mengerjakannya, dan kalian mencegah yang mungkar sedangkan kalian sendiri mengerjakannya. Walhal, padahal kondisi kalian, wa antum tatlunal kitaba afala taqilun, sedangkan kondisi kalian adalah orang yang membaca kitab, orang yang mempelajari kitab suci. Maka apakah kalian tidak berakal? Wasummiyal aqlu aqlan, dan akal itu dinamakan akal, li'annahu yaqilu bihi ma yanfa'uhu minal khair, karena akal mengikat, karena akal itu memegang, mengikat apa yang bermanfaat dari kebaikan. Wa yanaqilu bihi
amma yadurruhu. Dan dinamakan akal karena akal itu melepas sesuatu yang membahayakannya. Wadzalika, yang demikian itu, annal aqla, bahwasanya akal, yahutsu sahibahu, menganjurkan, yaitu orang yang memilikinya, yaitu memiliki akal, an yakuna awwala fa'ilin lima ya'muru bih wa awwala tarikin lima yanha'an. Jadi akal itu menganjurkan kepada orang-orang yang memilikinya supaya menjadi orang yang pertama kali mengerjakan apa yang ia perintahkan, dan supaya menjadi orang yang pertama kali meninggalkan apa yang ia larang. Ini konsekuensi akal yang sehat, akal yang benar, yaitu ketika orang itu berakal mengajak yang baik, maka dia pertama kali yang mengerjakannya. Dan ketika dia mengajak untuk meninggalkan yang mungkar, maka dia pertama kali meninggalkan kemungkaran tersebut. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullahu ta'ala berkata, faman amara ghairahu bil khair walam yaf'alhu, dan barang siapa yang memerintahkan orang lain mengerjakan kebaikan namun ia sendiri tidak mengerjakannya, au nahahu anis syarri falam yatrukhu, dalla ala adami aqlihi wa jahli. Kemudian dia melarang orang lain dari keburukan, namun dia sendiri tidak meninggalkan keburukan tersebut, itu menunjukkan orang tersebut hilang akalnya, tidak punya akal, dan itu menunjukkan kebodohannya. Khususan idza kana aliman bidzalik, lebih khusus lagi bagi orang yang mengetahui bahwasannya perkara tersebut adalah perkara yang baik kok tidak dikerjakan, perkara tersebut adalah perkara yang mungkar lalu dia mengerjakannya, qad qamat alaihil hujjah, maka telah ditegakkan hujjah atas orang tersebut. Wa hadhil ayah wa in kanat nazalat fi sababi bani Israil fahiya ammatun likulli ahadin. Ayat ini walaupun secara khusus sebabnya diturunkan kepada Bani Israel, sebab ayat ini turunnya secara khusus untuk Bani Israel, namun kandungan maknanya adalah umum, mencakup semua orang. Maka kaidah yang disebutkan dan yang sering disampaikan, annal ibrata, apa itu tadi? Annal ibrata bi umumil lafz la bi khususis sabab. Jadi maksud dari ayat Al-Quran maknanya itu umum, bukan secara khusus kepada siapa Al-Quran itu diturunkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat apa? As-Saff ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallah, alangkah besarnya murka di sisi Allah.
antaqulu ma la taf'alun, yaitu kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan. Walaysa fil ayah annal insan idza lam yakum bima umira bihi annahu yatrukul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Namun ayat ini bukan berarti, jadi Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan siapa yang memerintahkan kebaikan, memerintahkan orang lain untuk mengerjakan kebaikan, namun dia sendiri tidak mengerjakannya, atau sebaliknya dia melarang orang lain dari mengerjakan kemungkaran, namun dia sendiri mengerjakannya. Orang tersebut adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti orang yang belum mengerjakan kebaikan tidak boleh mengajak kepada kebaikan. Bukan berarti orang yang belum meninggalkan kemungkaran tidak boleh mencegah kemungkaran. Maka penulis berkata, ayat ini bukan berarti bahwasannya manusia apabila belum mengerjakan kebaikan dia tidak boleh mengajak yang baik. Jadi bukan berarti kalau seseorang itu belum mengerjakan kebaikan tidak boleh mengajak kepada kebaikan. Demikian pula bukan berarti orang yang belum meninggalkan kemungkaran dia melarang orang lain meninggalkan kemungkaran. Li'annaha dallat ala taubih bin nisbati ilal wajibain. Karena ayat tersebut menunjukkan celaan bagi orang yang meninggalkan dua kewajiban. Jadi orang yang meninggalkan salah satunya tercela, tapi bukan berarti dia dilarang. Maka penulis berkata, wa illa faminal ma'lum anna 'alal insani wajibain. Telah diketahui bahwasannya manusia diwajibkan dua kewajiban. Amru ghairihi wa nahyuhu wa amru nafsihi wa nahyuha. Jadi manusia itu diwajibkan dua kewajiban, yaitu memerintahkan orang lain mengerjakan kebaikan, demikian pula melarang orang lain meninggalkan kemungkaran, dan juga diperintahkan untuk memerintah dirinya sendiri mengerjakan kebaikan, serta diwajibkan melarang dirinya sendiri untuk meninggalkan kemungkaran. Fatarku ahadihima la yakunu rukhsatan fi tarkil akhar. Meninggalkan salah satu dari keduanya bukan berarti rukhsah, keringanan untuk meninggalkan yang lain. Meninggalkan salah satu dari keduanya bukan berarti rukhsah, keringanan meninggalkan yang lain. Fa innal kamal an yaqumal insanu bil wajibain. Yang sempurna seseorang itu melaksanakan, mengerjakan dua kebaikan, mengerjakan dua kewajiban, yaitu memerintahkan yang ma'ruf kemudian dia sendiri mengerjakannya. Ini yang sempurna. Dia mencegah orang lain dari mengerjakan kemungkaran
dan dia sendiri meninggalkannya. Ini yang sempurna. Wan naqsul kamil an yatrukahuma. Kemudian penulis berkata, wan naqsr, kekurangan yang sempurna adalah orang meninggalkan keduanya, yaitu meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta meninggalkan mengerjakan yang ma'ruf serta meninggalkan yang mungkar. Ditinggalkan dua-duanya, tidak berdakwah, tidak beramal. Ini juga adalah perbuatan yang tercela, kekurangan yang sempurna. Wa amma qiyamuhu bi ahadihima dunal akhar falaysa fi rutbatil awal wa huwa dunal akhir. Adapun apabila seseorang hanya mengajak yang ma'ruf namun dia sendiri belum sanggup, atau dia mencegah yang mungkar namun dia sendiri belum bisa meninggalkannya, dia kondisinya tidak seperti orang yang sempurna. Tidak kondisi orang yang sempurna. Orang yang sempurna orang yang apa? Orang yang mengerjakan kebaikan, orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan mengerjakannya. Ini yang sempurna. Orang yang meninggalkan, mencegah yang mungkar lalu meninggalkannya, ini yang sempurna. Kalau ada orang memerintahkan yang ma'ruf, dia sendiri tidak mengerjakannya, atau mencegah yang mungkar, dia sendiri tidak meninggalkannya, dia ini bukan posisi orang yang pertama, tidak sempurna, namun dia tidak berada di posisi yang paling rendah. Posisi yang paling rendah adalah orang yang tidak mengajak yang baik, tidak mencegah yang mungkar, dia mengerjakan yang mungkar dan tidak mengerjakan kebaikan. Wa aidan, kemudian penulis berkata, fa innan nufusa majbulatun ala adamil inqiyad liman yukhalifu qawlahu fi'luhu. Dan juga bahwasannya manusia, hati-hati manusia majbulah, terdorong untuk tidak taat kepada perintah orang yang ucapannya menyelisihi perbuatannya. Faqtida'uhum bil af'al ablahu min iktidaihim bil aqwalil mujarradah. Mencontoh orang dengan perbuatannya itu lebih nyata, lebih diterima daripada sekedar mencontoh ucapannya saja. Kemudian penulis rahimahullah berkata, ketika menafsirkan firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan untuk semua urusanmu dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin, orang yang ingat dia pasti bertemu dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Al-Imam rahimahullah berkata, amarahumullah an yasta'inu fi umurihim kulliha. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk meminta tolong di dalam semua urusannya, bisabri bijami'i anwa'i, yaitu dengan bersabar dengan berbagai macam jenisnya. Wa huwa sabru ala ta'atillah hatta yu'addiyaha, yaitu sabar untuk taat kepada Allah sampai dia melaksanakannya. Was-sabru an maksiatillah hatta yatrukaha, dan juga sabar dari maksiat kepada Allah
sampai ia meninggalkannya. Was-sabru ala aqdarillah al-mu'limah fala yatasakhatuha, dan juga sabar dari takdir Allah yang buruk dan dia tidak murka dengan takdir tersebut. Dengan demikian, sabar itu ada berapa? Ada 3, yaitu sabar taat kepada Allah. Yang pertama, jadi sabar itu ada 3. Sabar taat kepada Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar dari musibah atau dari takdir yang buruk. Kemudian penulis rahimahullah berkata, fas-sabru wa habsun nafs ala ma amarallahu bis-sabri alaihi ma'unatun 'azimah ala kulli amrin minal umur. Bersabar, dan dengan bersabar dan menahan diri dari apa yang Allah perintahkan untuk bersabar, ma'unatun 'azimah, penolong, yaitu memudahkan seseorang untuk menyelesaikan semua urusannya. Wa man yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang minta kesabaran, Allah akan menjadikannya orang yang bersabar. Wa kadzalika shalah, demikian pula salat, allati hiya mizanul iman, yang merupakan timbangan keimanan. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, demikian pula salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yusta'anu biha ala kulli amrin minal umur, seseorang dianjurkan meminta pertolongan dengan salat dari semua urusannya. Wa innaha, dan sesungguhnya dia yaitu as-shalah, lakabiratun ay syaqatun, benar-benar berat, illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fa innaha sahlatun alaihim khafifah, salat bagi orang-orang yang khusyuk itu mudah dan ringan bagi mereka. Li'annal khusyu'ah wa khasyiyatallah wa raja'a ma indahu yujibu lahu fi'laha munsyarihan sadruhu. Karena khusyuk dan takut kepada Allah serta mengharap pahala di sisinya memudahkan seseorang untuk mengerjakan sholat sedangkan dadanya itu lapang, dalam keadaan dadanya lapang. Litaraqqubihi litsawab wa khasyatihi minal iqab, karena dia menunggu pahala, mengharap pahala di sisi Allah serta takut dari siksanya. Bi khilafi man lam yakun kadzalik, lain dengan orang yang salat tidak khusyuk. Fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha, tidak ada pendorong untuk khusyuk di dalam salatnya. Fa idza fa'alaha sarat min athqalil asya' alaihi, jika dia salat tanpa kekhusyuan, maka salat adalah ibadah atau amal yang amat sangat berat baginya. Adapun orang yang khusyuk, semakin khusyuk semakin menikmati salatnya, dadanya lapang, dia bahagia karena dia sedang menunggu atau berharap pahala di sisi Allah, dan dia sedang dalam kondisi takut dari siksanya. Namun orang yang tidak khusyuk, apabila dia mengerjakan salat, maka salat itu adalah ibadah yang paling berat baginya. Wal khusyuk, khusyuk adalah huwa khudu'ul qalbi wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillahi ta'ala wa inkisaruhu baina yadayhi dhullan wa iftiqaran wa imanan bihi wa biliqa'i.
Khusyuk adalah tunduknya hati dan tumakninanya. Hati ini tunduk. Demikian pula tumakninah dan tenang. Hati ini tenang karena Allah Subhanahu wa taala. Wangkisaruhu baina yadayhi. Dan khusyuk adalah hati seseorang merasa terhina, yaitu menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dzullan, yaitu menghinakan dirinya serendah-rendahnya, waftiqaran, dan merasa fakir. Demikian pula wa imanan, disertai keimanan kepada Allah dan iman dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, maka dari itu Allah berfirman, alladzina yadhunnun, yaitu orang-orang yang yakin, ayastayqinun annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, fayujazihim bi a'malihim, kemudian Allah akan membalas amal yang dikerjakan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasannya mereka hanya kepada Allah akan dikembalikan. Fahadal ladzi khaffafa alaihim al-ibadat, inilah, yaitu dengan kekhusyuan yang meringankan ibadah bagi mereka. Wa aujaba lahum at-tasalli fil musibat, dan dengan kekhusyuan, yaitu khusyuk tumakninah, menjadikan mereka terhibur di saat mereka mendapatkan musibat. Wa naffasa anhum al-kurubat, dan dengan kekhusyuan menjadikan mereka ditolong oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari kesulitannya. Wa zajarahum an fi'lis sayyi'at, dan dengan kekhusyuan menjadikan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Fahaula, mereka, yaitu orang-orang yang khusyuk, lahumun na'imul muqim, mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi, fil ghurafatil aliyat, di kamar-kamar yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man lam yu'min bi liqa'i rabbih, adapun siapa yang tidak beriman dengan pertemuan dengan Rabbnya, kanatis salatu wa ghairuha minal ibadat min asyaqqi syai'in alaihi, maka salat serta ibadah-ibadah yang lain adalah amal yang paling berat bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari 3 ayat yang mulia ini dan dari keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah, terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi taubihul alim al-mukhalifu, taubihul alim al-mukhalifi lima ya'muru bih wa yanha anhu, celaan bagi seorang yang berilmu, celaan atau hinaan dari bagi orang yang berilmu yang menyelisihi perintahnya serta melanggar larangannya. Hinaan bagi orang yang berilmu yang menyelisihi perintahnya sendiri dan meninggalkan larangannya sendiri. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, terdapat pelajaran fihi wujubul amal bil ilm, wajib mengamalkan ilmu yang dipelajari. Jadi wajib mengamalkan ilmu yang dipelajari. Maka di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yu'ta birajulin yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandalika aktabuhu. Didatangkan seseorang pada hari kiamat nanti, lalu orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka jahanam, waliyadu billah, sehingga usus-ususnya terburai. Lalu fayaduru kama yaduru al-himaru birohahu, lalu dia mengelilingi ususnya seperti keledai mengelilingi penggilingan. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, maka penghuni neraka mendatangi orang tersebut. Ya fulan, alam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, bukankah engkau dulu memerintahkan kami kepada yang ma'ruf, dan bukankah engkau dulu di dunia mencegah orang lain mengerjakan kemungkaran? Lalu orang tadi berkata, wal iyadu billah, ini adalah hadis peringatan untuk kita semuanya. Orang tadi berkata, kuntu amuru bil ma'ruf walam atih. Aku dulu di dunia mengajak untuk kebaikan, namun aku sendiri tidak mengerjakannya. Wa anha anil munkar wa atihi, dan dulu di dunia aku mencegah, melarang yang mungkar, namun aku sendiri meninggalkannya, yaitu mengerjakan kemungkaran tersebut, wal iyadu billah. Maka dari hadis ini terdapat pelajaran fihi wujubul amal bil ilm, wajib mengamalkan ilmu yang dipelajari. Kalau tahu ini baik, sampaikan, kerjakan. Kalau tahu ini mungkar, sampaikan dan tinggalkan. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi ad-da'watu bil af'al ablagu min ad-da'wati bil aqwali al mujarradah. Berdakwah disertai dengan amal, dakwah kemudian disertai dengan amal perbuatan, ini lebih diterima daripada sekedar dakwah dengan penyampaian saja. Ad-da'watu bil af'al ablagu min ad-da'wati bil aqwali al mujarradah. Berdakwah dengan perbuatan, dengan memberi contoh yang baik, ini lebih diterima daripada berdakwah hanya sekedar menyampaikan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi laisal ilmu bikathratil masail wa innamal ilmu al khasyah. Bukanlah ilmu dengan banyaknya faedah, banyaknya pembahasan, tetapi ilmu itu dengan rasa takut. Ilmu yang hakiki, ilmu yang sempurna adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, laisal ilmu bikathratil hadis wa innamal ilmu minal khasyah. Bukanlah ilmu dengan banyaknya hadis, tetapi ilmu itu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, laisal ilmu ma hufidha wa innamal ilmu ma nafa'ah. Imam Syafi'i berkata, laisal ilmu ma hufidha, bukanlah ilmu itu yang dihafalkan, tetapi ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya adalah yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat
adalah ilmu yang diamalkan, kemudian diajarkan. Diamalkan, diajarkan. Diamalkan, diajarkan. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, "Ma ta'allamtul ilma illa li nafsi." Aku tidak belajar kecuali untuk diriku. Ma ta'allamtu al-ilma illa li nafsi. Jadi aku tidak belajar ilmu kecuali tujuan utama untuk aku. Ma ta'allamtuhu liyahtajan nasu ilayya. Aku tidak belajar ilmu supaya manusia butuh kepadaku. Bukan maksudnya kita tidak boleh belajar ilmu supaya memberi manfaat pada manusia, bukan. Tetapi tujuan utama ilmu adalah kita mengambil manfaat untuk diri kita sendiri. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Kemudian Abu Qilabah Abdullah ibnu Zaid al-Jarmi, imam tabi'in, menasihati tabi'in muda Ayyub as-Sikhtiyani. Abu Qilabah berkata, "Idza hadatsa laka ilmun fahaddits biha ibadatan." Jika kamu punya tambahan ilmu baru, tambahkan ibadamu. Jika tambah ilmumu, tambahlah ibadamu. Wala yakun hammuka at-tahdits. Jangan sampai tujuan ilmumu hanya menyampaikan, bukan untuk diamalkan. Janganlah tujuan utama dari ilmumu hanya untuk disampaikan, tetapi ilmu hendaklah diamalkan. Maka para ulama menyebutkan faedah, yang faedah ini masyhur, laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilma minal khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tetapi ilmu adalah dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah, mereka adalah orang yang berilmu, yang ilmunya manfaat. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi an-nahi min tarkid dakwah, larangan meninggalkan dakwah. Jadi bukan berarti kalau orang yang amalnya belum sempurna tidak boleh berdakwah, bukan berarti demikian. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Karena manusia itu ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Golongan yang paling sempurna adalah orang yang punya ilmu, kemudian dia berdakwah, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Dia mengajak yang ma'ruf, dia mengerjakannya. Dia mencegah yang mungkar, lalu dia meninggalkannya. Ini manusia yang sempurna. Kemudian kondisi yang kedua adalah orang yang punya ilmu namun tidak mau berdakwah. Dia punya ilmu namun tidak mau berdakwah. Orang ini tercela karena dia menyembunyikan kebenaran. Punya ilmu namun tidak mau tidak mau berdakwah. Apa alasannya? Alasannya karena dia belum sempurna mengerjakan yang baik dan belum sempurna meninggalkan yang mungkar, sehingga dia tidak mau berdakwah padahal dia punya ilmu. Maka orang ini adalah orang yang juga tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang paling tercela adalah orang yang tidak mengamalkan kebaikan dan tidak pula mengajak yang baik. Ini adalah orang yang paling tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ayat ini bukan berarti
larangan berdakwah bagi siapa yang belum mengerjakan yang baik dan belum sempurna meninggalkan yang mungkar. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu 'alal isti'anah bis sabri was shalah, anjuran atau perintah memohon pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi anjuran memohon pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada urusan yang penting yang sangat menjadikan beliau gelisah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian pula pada waktu perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam harinya sebelum perang Badar salat terus, doa, salat, doa, tidak tidur. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, laqad ra'aituna lailatal badr wa ma fina illa naimun ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yad'u hatta asbah. Aku melihat itu pada malam perang Badar, pada malam perang Badar di malam harinya. Aku tidak melihat kecuali kami semua, yaitu para sahabat, tertidur, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat, yusalli wa yad'u hatta asbaha. Salat doa sampai pagi hari. Demikian apabila ada urusan yang penting, urusan yang menjadikan kita bingung dan gelisah, salatlah terus menerus. Karena dengan salat kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Dan juga diriwayatkan bahwasannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika ada berita saudaranya meninggal dunia. Abdullah bin Abbas ketika disampaikan ada saudaranya meninggal dunia, Abdullah bin Abbas turun dari kendaraan lalu sholat. Karena apa? Karena dengan sholat meringankan apa? Kesedihan. Jadi Abdullah bin Abbas mengamalkan ayat yang agung ini, wasta'inu bis sabri was shalah. Yaitu apabila ada urusan yang penting kerjakan sholat, sabarlah, dan juga kerjakan sholat. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu sholatil istikharah, disyariatkan sholat istikharah. Apabila ada urusan penting kemudian kita bingung, sholatlah istikharah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi jawazul isti'anah bi ghairillah fi ma yathbutu anna bihil aunu syar'an aw qadaran. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan dibolehkan meminta pertolongan kepada selain Allah jika terdapat, jadi keterangan jika terdapat pertolongan sabata bihil aun syar'an aw qadaran, jika dibolehkan secara syar'i atau secara takdir, ini boleh, maka tidak mengapa. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda,
wa tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Engkau membantu orang yang sedang membuat sesuatu, bantulah. Ini perbuatan yang baik. Atau engkau membuatkan orang yang tidak mampu, jadi tolonglah mereka. Dengan demikian boleh meminta pertolongan kepada selain Allah jika terdapat keterangan dibolehkannya, baik secara syar'i atau secara takdir. Adapun meminta pertolongan kepada mayit yang tidak bisa membantu orang yang meminta kepadanya, ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ini adalah kebodohan dan ini adalah kesyirikan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal a'mala shalihah syaqqatun ala ghairi shalihin. Bahwasannya amal soleh itu berat bagi orang yang tidak soleh. Amal soleh itu berat ala ghairi shalihin. Jadi bahwasanya mengerjakan amal soleh itu berat bagi orang yang tidak soleh, bagi orang yang tidak baik. Berat, salat berat, membaca Al-Quran berat. Ini peringatan bagi kita semua. Membaca Al-Quran itu berat, ngaji itu berat, salat tahajud itu berat. Adapun orang-orang yang soleh diberi kemudahan, orang-orang yang khusyuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi wujubul khusyuk fi shalah, wajib khusyuk ketika salat. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi wujubut tuma'nina fi shalah, wajib tuma'nina di dalam salat. Jadi khusyuk itu wajib, apalagi tuma'nina lebih wajib lagi. Dan orang yang tidak tuma'nina di dalam sholatnya, maka tidak mungkin dia khusyuk. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi annal khusyu'a sa'bun wa thaqil. Bahwasanya khusyuk itu berat dan sulit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yurfa'u minan nas al khusyuk. Kenikmatan yang pertama kali dicabut dari manusia adalah nikmat khusyuk. Salat namun tidak merasakan nikmatnya salat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tusu'uha thumunuha subu'uha sudusuha, sampai yang terakhir nisfuha. Rawahu Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu salat, kemudian selesai dari salatnya pahalanya cuma 1/10. Pahalanya cuma 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6. Kemudian sampai yang terakhir setengah. Ini yang paling afdol. Yang paling afdol mendapatkan apa? Setengahnya. Ini orang yang mendapatkan 1/10-nya. Berarti dia mayoritas sholatnya tidak khusyuk, tidak faham. Dia badannya saja yang sedang ada di masjid, sedangkan pikirannya sedang ada di luar. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Ciri orang yang beriman yang beruntung apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Qala rahimahullah, fadalla ala man lam yakhsha
falaysa min ahlil falah. Ayat ini menjelaskan siapa yang tidak khusyuk di dalam salatnya berarti dia bukan termasuk orang yang beruntung. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dzikrul maut yu'inu 'alal khusyuk. Ingat mati, ingat kematian memudahkan seseorang untuk khusyuk. Maka Allah berfirman, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang yakin dia akan bertemu dengan Rabb mereka. Artinya ketika sholat ingat mati, ingat kematian. Orang yang ketika sholat ingat mati, bukan tahu kalau dia pasti mati, tahu, semua orang tahu dia pasti akan mati. Tapi tidak semua orang ingat apa? Kematian. Siapa yang ingat kematian, maka dia dimudahkan untuk khusyuk di dalam sholatnya. Maka Rasulullah SAW apabila merapatkan shaf, pernah beliau bersabda, "Shallu sholata muwaddi'in." Salatlah seperti orang yang berpisah. Artinya seakan-akan habis salat meninggal dunia, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat orang yang semacam itu adalah salat yang dimudahkan untuk khusyuk, yaitu dengan mengingat kematian. Fihi ahammiyatu ihdarin niyyah wal ihtisab fi shalah. Pentingnya menghadirkan niat, wal ihtisab, serta mengharap pahala di negeri akhirat di dalam sholat. Jadi kalau kita ingin khusyuk, hadirkan niat kita. Niatnya untuk apa? Ini berbicara gampang, prakteknya yang apa? Susah. Hadirkan niat. Kemudian berharap pahala. Pahalanya apa? Ingat ketika kita sakaratul maut, mintalah husnul khotimah. Ingat kita di atas jembatan, ingat dihisab, minta hisab yang mudah. Ingat di kuburan, ketika ditanya malaikat mungkar dan nakir, ingat itu semuanya. Kondisi-kondisi akhirat ingatlah. Ini memudahkan seseorang untuk khusyuk. Jadi lupa dia akan urusan dunianya, karena fokusnya untuk urusan akhirat. Maka dari ayat ini terdapat pelajaran pentingnya menghadirkan niat. Niat sholat kita untuk apa? Untuk istiqamah, untuk husnul khatimah, untuk surga, untuk hisab yang mudah, untuk memudahkan kita ketika berada di kuburan. Demikian terus ingatlah itu semuanya, sehingga kita khusyuk di dalam apa? Sholat kita. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran fihi isbatu liqa'illah. Isbatu liqa'illah, mengimani bahwasanya manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya. Dari ayat ini terdapat pelajaran kita mengimani bahwasanya manusia akan bertemu dengan Rabbnya. Wa hadza yastalzim mahabbatallah wal khaufa minhu wal haya'a min. Kalau kita yakin kita akan bertemu dengan Allah, maka ini mewajibkan kita untuk mencintainya. Jadi kalau kita yakin kita akan bertemu dengan Allah, tanamkan di dalam hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan itu ada rindu. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, ya rindulah kepada Allah, cintailah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, cinta bertemu dengan Allah, Allah cinta bertemu dengannya. Demikian sabda Nabi SAW, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Siapa yang suka
pertemuan dengan Allah, Allah suka pertemuan dengannya. Demikian pula wahada yastalzim al-khaufa minallah. Kita akan bertemu dengan Allah, maka hendaklah kita takut kepadanya dan hendaklah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, fihi itsbatu ru'yatillah, mengimani melihat Allah Subhanahu wa taala. Iman, kita beriman bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang paling indah, kenikmatan yang paling agung bagi penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannati al jannah, apabila penghuni surga semuanya sudah masuk surga, tidak ada lagi yang mampir, semuanya sudah ada di surga. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, turiduna syai'an azidukum, maukah kenikmatan tambahan, tak tambahan, nikmat yang paling nikmat kepada kalian? Penghuni surga sudah lupa karena mereka sudah bersenang-senang bertemu keluarganya, bersenang-senang dengan bidadarinya dan seterusnya. Mereka tidak tahu ada kenikmatan yang paling agung karena sudah lupa. Biasanya seperti itu. Orang itu kalau sudah enak biasanya apa? Lupa. Orang itu kalau sudah senang biasanya lupa. Ini tabiat manusia. Penghuni surga bingung. Qalu, mereka berkata, alam tubayyit wujuhana, ya Allah, bukankah engkau menjadikan wajah kami sudah berseri-seri, gembira terus, tidak ada sedihnya, tertawa terus, tidak ada menangisnya, bertemu dengan kerabat terus, tidak ada perpisahannya, seterusnya, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, yang ada hanyalah bergembira, tertawa terus, terus menerus. Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, bukankah engkau menyelamatkan kami dari siksa neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakashafal hijab, Allah Subhanahu wa taala membuka tabir sehingga penghuni surga melihat wajah Allah yang maha sempurna keindahannya. Maka setelah penghuni surga melihat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ila wajhi rabbihim azza wa jal. Penghuni surga ketika melihat Allah, mereka tidak diberi kenikmatan, tidak mendapatkan kenikmatan yang terbesar, yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena penghuni surga lebih mencintai Allah daripada surga itu sendiri. Jadi penghuni surga itu lebih mencintai Allah daripada mencintai surga itu sendiri. Dan karena keindahan Allah itu maha sempurna, lebih indah daripada keindahan surga itu sendiri. Maka untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga nanti, hendaklah kita bersabar belajar Al-Quran, bersabar untuk mengamalkan Al-Quran, serta bersabar untuk mendakwakan Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengizinkan kita, yaitu hamba yang banyak dosa ini, melihat wajah Allah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.